Ya, sebentar. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini tuh ada backup OS, restore OS, sama recovery file ya. Sebenarnya kalau backup OS itu kita bisa lakukan tuh di minggu kemarin, cuman kata Pak Uyo itu lebih efisien dijadikan satu sama restore. Jadi kita mulai aja. Kita cari tahu dulu deh apa itu backup, apa itu restore, apa itu recovery. Soalnya kan di era sekarang perkembangan teknologi kan dia menjadikan perubahan pada gaya hidup kita semua ya. Di mana kehidupan sekarang yang menjadi lebih modern, terus berbagai aktivitas itu atau pekerjaan bisa dilakukan selama 24 jam tanpa henti menggunakan bantuan komputer. Namun ada kalanya komputer yang sedang kita gunakan itu mengalami masalah sehingga mengakibatkan PC atau laptop kita itu menjadi hang dan tidak bisa digunakan secara maksimal. Biasanya salah satu faktor yang menyebabkan komputer menjadi hang itu ada virus yang menyerang di bagian sistem komputer. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan backup, restore, dan recovery ini. Next slide. Kita masuk ke pengertian backup OS. Ada kalanya komputer yang kita gunakan itu mengalami penurunan performa ya, entah itu drastis atau tidak drastis. Yang penting komputer itu yang jelas bisa menurunkan performanya dia sendiri. Hal itu disebabkan karena adanya dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internalnya itu kadang usia setiap perangkat yang sudah tua, seperti usia harddisk deh, usia harddisk yang sudah mencapai ya 5 tahun mungkin sudah mengalami penurunan performa sehingga mengakibatkan sistem operasi tidak dapat menjalankan berbagai program secara maksimal. Maka dari itu untuk sistem operasi saya sarankan sih menggunakan SSD ya, jangan menggunakan harddisk lagi. Terus sedangkan faktor eksternalnya itu seperti ya kelalaian yang dilakukan oleh user sih kayak human error dalam menggunakan komputer secara berlebihan gitu. Mengingat hal tersebut, kita tuh perlu melakukan tindakan gitu untuk mencegah dan mengamankan seluruh data penting yang terdapat di dalam komputer kita. Tindakan itu disebut juga dengan backup. Pengertian backup juga bisa dijabarkan kegiatan menyalin data fisik atau file ke penyimpanan sekunder seperti ya hard disk, flash disk, sistem cloud atau media yang lainnya ya. Tujuannya itu untuk mengantisipasi apabila data primer mengalami kerusakan atau hilang. Kerusakan data primer itu disebabkan oleh beberapa kondisi yang seperti yang saya tadi bilang, bisa saja serangan virus, bisa data korup, bisa human error, atau kayak menghapus datanya itu dengan tidak sengaja itu sering banget ya kita dijumpai di dunia backup kayak gini. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada fungsi backup OS sendiri. Fungsinya itu eh, setelah mengetahui pengertian dari backup, kita sudah dapat mengetahui bahwa fungsi utama backup itu kayak membuat cadangan dari data-data yang rusak atau hilang, baik itu disebabkan karena kesalahan pengguna sendiri ataupun faktor lain seperti kayak perangkat rusak, serangan virus seperti yang tadi saya bilang ya. Nantinya itu di mana yang kayak filenya itu rusak atau cadangan datanya itu akan membawa kita pada titik masa tertentu dan dapat digunakan kembali sebagai pengganti dari data yang telah rusak, korup. Sehingga kita tuh nggak perlu mengulangi proses awal dari pembuatan data tersebut. Kita nggak perlu install segala macam itu dari awal. Kita bisa menggunakan backup ini.
Selanjutnya, manfaat dari backupnya sendiri itu pertama tuh ada memberikan kemudahan untuk mengakses file dengan cepat ya. Jadi dalam konteks ketika kita telah membuat cadangan data, saat data tersebut diperlukan apa ya, kayak dapat diakses deh dengan begitu cepat, bahkan dalam hitungan detik saja. Apalagi kini sudah ada teknologi cloud yang memungkinkan kita untuk melakukan pencadangan data dan eh, dapat diakses dengan cepat menggunakan koneksi internet ya kalau cloud tuh. Iya. Selanjutnya itu ada melindungi perangkat dari kehilangan daya. Contohnya tuh kayak tanpa kita sadari, komputer yang kita miliki itu rentan terhadap berbagai kerusakan ya, seperti kayak bencana gitu. Gimana kalau bencana alam, pemadaman listrik, sehingga merusak kinerja dari hard disk komputer. Dengan begitu, kita perlu membuat cadangan data secara berkala deh, agar kita tidak perlu khawatir akan hilangnya data penting di dalamnya. Selanjutnya itu memulihkan sistem operasi yang gagal. Pada umumnya tuh kerusakan pada komputer bisa terjadi karena sistem operasi yang gagal juga sih. Dalam memproses berbagai program yang terus bertambah tiap harinya dan ditambah lagi dengan pengalokasian ruang memori yang kurang tepat sih biasanya. Jadi melakukan backup data itu dinilai lebih efisien sih untuk mengamankan data dari kegagalan sistem operasi itu. Selanjutnya kita masuk ke restore ya. Next slide. Nah, restore sendiri itu kayak apa ya? Sistem restore adalah suatu utilitas yang digunakan untuk mengembalikan suatu konfigurasi. Konfigurasi apa? Itu tuh konfigurasi sistem komputer yang telah berlaku sebelumnya gitu loh. Nah, sistem ini tuh merupakan salah satu fitur dalam OS Windows yang sangat berguna. Jadi untuk restore ini sebenarnya nggak harus ada di OS Windows sih. Mau kalian pakai Linux atau Mac itu sebenarnya bisa. Kalian bisa download softwarenya itu terpisah. Kalau mau pakai yang bawaan bisa. Kemudian sistem restore ini dia tuh juga merupakan salah satu apa ya, fitur pada Windows untuk mengembalikan data sistem ke titik tertentu sebelumnya. Seperti halnya kayak kalian melakukan apa ya? Contohnya kayak melakukan undo deh. Undo gitu kan kayak terhadap sistem komputer tanpa apa ya? Tanpa mempengaruhi file personal seperti email, dokumen, foto dan sebagainya. Lanjut, next slide. Kita ke fungsi restore OS. Fungsi fitur sistem restore ini dia tuh hampir mirip deh dengan fungsi pada opsi ketika kita apa ya, menggunakan last known good configuration gitu pada Windows. Kalau nggak pas ada Advanced Startup di Windows 7, kalau nggak XP itu pasti nanti dia muncul last known good configuration, itu kayak hampir mirip sistem restore-nya. Jadi ini merupakan sebuah proses restorasi yang dilakukan oleh sistem komputer yang membutuhkan waktu rekonfigurasi relatif singkat dengan ditambah restart sistem. Jadi kemudian tidak ada software pihak ketiga yang mampu melakukan hal ini kecuali menggunakan software backup system dengan menggunakan file backup yang sudah dibuat sebelumnya. Yang biasanya yang udah dibuat sebelumnya tuh memiliki file size yang sangat besar ya, serta membutuhkan waktu restorasi yang cukup lama. Jadi tergantung ya size filenya itu kalau mau restore. Makin gede size-nya makin lama juga. Lanjut, next slide. Di perbedaan. Oh iya, backup sama restore ini juga memiliki perbedaan ya.
Walaupun sebagian orang beranggapan bahwa istilah backup sama restore ini memiliki makna yang sama. Memang secara umum tuh keduanya tuh memiliki makna yang sama, saling berkaitan dan mendukung kayak satu sama lain lah. Backup dan restore tuh sama-sama bertujuan untuk memberikan keamanan pada setiap data yang penting yang ada di sistem operasi kalian. Akan tetapi masih ada perbedaan yang cukup signifikan sih dari backup sama restore ini. Kalau backup itu dia apa ya, kayak proses ini sih, lebih ke proses menyalin data sih ke dalam suatu media penyimpanan untuk mengamankan data dari hal yang tidak diinginkan, kayak data yang hilang tadi, data yang korup atau akibat virus dan sebagainya. Kalau restore itu dia lebih ke pengembalian datanya yang sudah di backup sih ke dalam bentuk semula seperti yang terdapat pada sistem pertama kalinya. Jadinya kalau backup itu dia proses menyalinnya, kalau restore dia tuh proses pengembaliannya. eh Seperti pada sistem operasi Windows yang telah menyediakan fitur backup dan restore secara bersamaan. Backup pada Windows digunakan untuk memperbaiki sistem komputer sehingga kita tidak perlu melakukan install ulang jika terjadi masalah. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kita tuh nggak perlu install ulang kalau misalnya Windows kita tuh kenapa-kenapa, ada crash atau apa. Yang penting kita sudah membuat file clone-nya. Nanti kalau misalnya dia nge-crash, kita tinggal masuk ke mode restore-nya itu. Selanjutnya, next slide. Nah, kita udah masuk ke recovery nih, teman-teman. Sebelum masuk ke recovery, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi recovery ya. Recovery data itu kayak suatu proses pemulihan sistem yang bermasalah tentunya agar bisa pulih seperti sedia kala. Recovery pada komputer itu dilakukan akibat adanya serangan virus biasanya yang menyerang sistem komputer dan menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Recovery data itu sangat tepat banget, sangat cocok dipakai bagi kita yang tidak memiliki aplikasi kayak antivirus pada komputer, kayak ya tahulah aplikasi antivirus, walaupun Windows Defender tuh sudah cukup. eh Melakukan proses recovery ini dijamin sangat efektif sih dalam mengembalikan sistem yang error, bahkan yang terjangkit virus karena tidak dapat ditangani antivirus. Recovery data juga dapat memulihkan berbagai data yang ada di media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, memory card, kamera digital, dan lain-lainnya. Jadi perbedaan singkat recovery sama sekedar copy paste gitu. Kalau recovery itu apa ya? Walaupun datanya dia tuh hilang permanen, dia masih bisa dikembalikan gitu loh. Nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan di praktikum. Next slide. Fungsi dari recovery sendiri itu yang pertama tadi ya, mengembalikan sistem ke kondisi sebelumnya. Itu tuh dalam arti beberapa software tuh kayak bisa aja mengalami masalah ketika digunakan. Kita juga nggak tahu apa penyebabnya, bahkan kita juga nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau kita menggunakan recovery, kita bisa mengembalikan sistem software ke kondisi yang saat masih normal itu. Intinya recovery itu mengembalikan data seperti sebelum terjadinya error. Yang kedua itu ada menghilangkan hang, error, atau bahkan virus. Jadi bila terjadi hang, error, atau kena virus itu, kita juga bisa atasi dengan melakukan recovery nih. Recovery akan mengembalikan posisi komputer itu ke kondisi sebelumnya saat
di mana komputer tidak mengalami hang, error, bahkan terjangkit virus itu. Yang terakhir itu ada mengembalikan data ya. Ketika data kita tuh data penting, terlanjur kita hapus atau nggak sengaja gitu, eh apa ya kayak atau data itu tuh kayak yang kita nggak perlu lagi tuh loh, yang kita nggak anggap penting ternyata itu penting. Nah, tetapi data tersebut tuh sudah nggak ada di recycle bin gitu loh, udah kehapus permanen. Terus maka itu tuh satu-satunya jalan tuh kita menggunakan recovery data itu walaupun nggak ada di recycle bin itu kita masih bisa restore recovery menggunakan recovery data ini. Walaupun tidak menjamin data akan kembali semua, setidaknya upaya ini kita patut dicoba gitu. Sebelum kita masuk praktikum nih teman-teman, ada yang ingin ditanyakan nggak tentang backup, restore, recovery? Oke, kalau belum kita masuk ke ininya ya, praktikumnya. Untuk praktikumnya kita bakal sekaligus tiga tahap ya, dari backup dulu, habis itu restore, habis itu recovery. Sebentar. Entire aja deh. Udah kelihatan ya teman-teman virtual box saya? Saya gedein deh. Di sini tuh saya menggunakan VirtualBox terus pakai OS Windows 7 ya. Saya klik start. Di sini saya setting RAM-nya tuh 8 GB, terus hard disk-nya tuh sekitar 9 berapa ya? Sekitar 90-an giga lah saya setting. Biar saya setting RAM besar biar ini sih bootingnya lebih cepat. Ini saya masuk ke Windows-nya dulu. Ya, di sini kita udah masuk ke Windows-nya ya di virtual machine VirtualBox. Maaf nih teman-teman kalau ada suara kayak notice kayak gini abaikan aja ya. Soalnya dari kemarin saya sudah ngakalin nggak bisa, nanti lama-lama hilang sendiri kok. Selanjutnya di sini kita tuh bakal nge-backup ya, nge-backup dari OS-nya sendiri. Bisa kita lihat di My Computer itu tuh baru ada local disk C sama CD drive. Nah, langkah pertama itu kita ngebuat partisi dulu, partisi baru. Tujuannya untuk buat nampung si apa ya file cloningnya tersebut sih. Jadi kita masuk ke komputer manajemen di sini, kalian ketikkan saja komputer manajemen. Kalau Windows 10 sama saja ya, kalian tinggal search komputer manajemen, kalian klik. Nah, di bagian
ini akan ada beberapa fitur nih. Kalian fokuskan di bagian storage, lalu pilih yang disk management. Nah, di sini udah terdeklarasi jelas bahwa di drive C-nya itu sesuai settingan saya itu ada 91,93 giga ya. Di sini saya akan membuat shrink atau dipecah menjadi dua bagian saja. Jadi Windows C-nya ini kita klik sekali, habis itu klik kanan, pilih yang shrink volume. Habis itu tunggu sebentar. Oh iya, ini perlu diperhatikan juga ya, sistem reserve. Ini kita untuk nanti masuk di Symantec Ghost-nya. Symantec Ghost itu apa? Itu aplikasi buat backup dan restore ya. Saya menggunakan Symantec Ghost. Di Symantec Ghost-nya sendiri nanti dia bakal kebaca sistem reserved ini tuh di drive C, sedangkan di OS-nya itu nanti kita kedeteknya tuh bukan di drive C. Nanti gimana cara membedakannya saya akan kasih tahu. Nah, setelah loading selesai dia akan menunjukkan seperti ini ya. Enter the amount of space to string in megabyte. Saya kisaran berapa ya? Misalnya sekitar 15 giga saja. Habis itu kalian string. Nah, di sini sudah bertambah ya 15,6 giga, tapi dia masih statusnya unallocated. Gimana cara kita membuat partisi ini biar kelihatan? Itu kita klik kanan yang bagian ini yang baru kita buat tadi, klik kanan habis itu pilih new simple volume. Habis ini kita next saja. Di sini kita next saja default. Di sini kita default aja, tergantung kalian mau gantinya pakai abjad apa. Saya E saja. Habis itu next. Di sini next saja. Lalu finish. Dia sedang proses. Nah, di sini sudah teridentifikasi volume yang kita buat tadi adalah di partisi drive C dengan kapasitas 15,68 giga. Ini kita udah dapat ini. Habis itu selanjutnya kita silang dulu, silang kita cek di sini. Nah, di hard disk drive ini kita sudah memiliki dua ya, sudah memiliki dua. Bentar saya format dulu biar untuk memastikan kosong. Nah, kita memiliki dua hard disk yaitu local disk C sama new volume E. Terus kita juga memiliki ini CD drive. CD drive-nya ini itu kita gunakan untuk apa ya? Untuk mengcloning sih, mau masukin cloningannya itu kita menggunakan CD drive-nya ini. Gimana caranya? Ini kita pergi ke device di VirtualBox-nya. Kita pergi ke device, terus kita pilih optical drive. Habis itu kita pilih di sini misalnya kalau belum ada pilihan, kalian bisa pilih choose this a file. Kalian tinggal cari file ISO dari Symantec Ghost atau aplikasi restore dan backup yang lain tuh di mana gitu loh. Di sini karena saya sudah punya di sininya file ISO-nya, saya langsung aja klik di sini. Nah, setelah sudah kita restart Windows-nya. Tujuannya biar kita tuh bisa masuk ke Symantec Ghost-nya.
Nah, dalam kondisi ini kita klik enter, pas ada tulisan press any key CD or DVD, langsung klik enter aja biar kita masuk ke Symantec Ghost-nya. Tunggu bootingnya selesai. Nah, kita masuk ke Symantec Ghost. Gimana cara kita menambahkan file cloning dalam partisi kita? Itu caranya kita tinggal arahkan kursor kita ke lokal. Habis itu di bagian partisi, kita pilih yang to image. Untuk menambahkan filenya, kita memerlukan image-nya itu. Nah, setelah itu kita pilih yang paling atas, yang VirtualBox hard disk. Kita oke. Nah, di sini tuh seperti yang saya jelaskan tadi, sistem reserve itu bakal kebaca di C, sedangkan yang ini, yang D ini, dia ngebacanya OS kita. Di sini bisa bisa dilihat bahwa data size in megabyte itu 11.576 ya, bisa dibilang 11 giga atau berapa ya? Sekitar segitu deh. Jadi di sini kita pilih yang no name ini, keterangannya no name, habis itu oke. Kita ini ya mau naruh file ghost-nya itu di mana? Mau naruh file cloningannya itu di mana? Di sini tujuannya kita membuat yang E tadi, partisi E tadi, supaya file ghost-nya itu bisa disimpan di situ. Saya pilih yang E di sini. Terus saya membuat namanya itu misalnya cloning. Save saja. Habis itu compress image file, pilih yang fast saja. Habis itu proses ini klik yes, selesai. Kita tinggal tunggu proses ininya selesai ya. Kalau ada suara kayak gitu, abaikan aja ya. Nggak tahu kenapa itu. Untuk prosesnya ini sebenarnya tergantung device kalian masing-masing ya, tergantung PC atau laptop kalian. Saya setting RAM 8 GB di virtual mesin itu karena ya biar apa-apa cepat gitu loh. Biar booting cepat, membantu proses lebih cepat lah, walaupun nggak signifikan banget. Nanti kalau misalnya udah nggak dibutuhin atau apa gitu, tinggal disetting kan, disetting RAM-nya diubah paling kecil, itu bisa. Ini karena saya harus presentasi, makanya saya besarkan biar nggak memakan waktu yang lama. Walaupun masih terbilang lama juga sih ini. Sebentar. Oh iya, ada yang bertanya. Mas, kalau misal disk C udah dipecah jadi dua disk, misal disk C dan disk D. Nah, kalau misalnya disk D-nya pengen dihapus, terus jumlah memori yang pecah itu kembali ke disk C, gimana ya, Mas? Mungkin Rizky Bintang Saputra bisa bantu jawab.
Sebentar. Ya, prosesnya sudah selesai ya. Mungkin nanti pertanyaan Bagja bisa saya jawab setelah ini selesai ya. Sebentar. Kemudian klik continue saja. Setelah sudah, kita bisa quit saja Symantec Ghost-nya. Kita yes. Nah, kalau muncul komen prompt kayak gini, kalian bisa saja langsung tekan exit. Ketikan exit maksudnya, habis itu enter. Nah, kita tunggu booting Windows-nya selesai. Nah, di sini kita bisa cek ya, pada hard disk kita, di sini sudah keisi ada 10,8 giga. Kita cek. Nah, isinya itu berupa file cloningan kita. Gimana cara pakai cloningan kita? Ini proses backupnya selesai ya. Habis itu kita ke proses ini, ke proses restore. Misalnya di sini saya tambahkan apa ya? Misal saya ganti background deh. Background di sini ini aja deh. Misalnya saya ganti background ini, habis itu saya tambahkan misalnya jam, CPU meter, double lagi. Habis itu ada kalender. Terus saya misalnya bikin shortcut di sini.
modifier. Nah, di sini cara mengembalikannya ke semula. Oh, sebentar. Sebelumnya saya ganti dulu nicknya ya. Sabar. Saya ganti nicknya. Di sini awalnya Leon, saya ganti misalnya Leon 2ND. Nah, gimana cara kita mengembalikan semuanya? Itu pertama kita restart dulu. Kita restart. Kita masuk ke Symantec Ghost-nya lagi. Di bagian press any key, kalian langsung klik enter biar masuk ke Symantec Ghost-nya. Oke, habis itu seperti biasa kita klik OK. Cara mengembalikan OS yang sebelum kita edit-edit tadi kan kita udah edit tuh. Kayak ada CPU meter, ada clock, ada tampilannya berubah menjadi hitam, namanya jadi Leon 2ND, ada kalender, ada berbagai shortcut. Gimana caranya kita balikin semuanya seperti awal, seperti tampilan awal tadi yang masih biru-biru segala macam gitu. Masih kosong lah di tampilan desktopnya. Kita pilih yang partisi juga, lokal, partisi, habis itu yang from image. Kalau untuk nge-backup itu kita pilih yang to image, kalau yang restore kita pilih yang from image. Habis itu kita cari nih file yang ada cloningnya tuh tadi di mana. Itu tadi saya simpan di sini. Habis itu kita klik yang sorry from image, kita cari file cloningannya itu ada di kita pilih yang cloning.gho ini. Habis itu kita pilih yang di slot, pilih D, oke. Kita pilih yang VB hard disk. Nah, di sini tuh kita mau nge-restore yang mana sih? Kalau yang E kan nggak mungkin karena isinya tuh tadi cuman file cloningan kita. Nah, sedangkan OS kita tadi itu adanya kan di D. Yang C itu system reserve. Jadi kita mau nge-restore yang ada OS-nya yaitu di D. Habis itu klik OK. Ini yes saja. Habis itu nunggu prosesnya selesai. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh langsung open mic, boleh di kolom chat juga. Nanti saya akan jawab satu persatu.
Oke, di sini sudah selesai ya proses clone-nya. Habis itu kita klik continue, kita quit lagi. Kita di command prompt-nya ketikkan exit, enter. Press any key to boot from CD itu kita nggak usah karena CD-nya itu berupa ini ya tadi, berupa Symantec Ghost-nya. Kita biarkan saja sampai booting ke Windows-nya. Nah, di sini udah terganti ya. Namanya tuh menjadi Leon lagi. Tadi kan Leon 2ND. Kita lihat tampilan desktopnya. Nah, tampilan desktopnya kembali seperti semula ya. Untuk icon-icon di sini hilang, shortcut hilang, display backgroundnya seperti semula. Jadi gitu, proses restore sudah berhasil artinya ya. Selanjutnya saya habis itu restore udah selesai. Ya udah, saya jawab punya Bagja dulu ya. Gimana? Bentar saya baca lagi. Misal kalau disk C udah dipecah menjadi dua ya, disk C dan disk D. Nah, kalau misal disk D-nya pengen dihapus, terus memori yang pecah itu kembali ke disk C, itu gimana? Jawabnya bisa atau enggak? Itu bisa. eh Caranya itu sama seperti tadi. Sebelumnya kita hapus dulu deh. Sebelumnya yang di new volume ini kita format dulu biar dia tuh kosong ya. Kita format dulu. Habis itu kita masuk ke komputer manajemen lagi. Habis itu setelah masuk komputer manajemen kita pilih yang disk management. Nah, di sini kan masih terbagi menjadi dua ya, C sama E-nya. Jadi misalnya yang E itu mau saya hapus dan masuk ke C lagi. Di sini C-nya tuh sebelum dijadi kesatukan lagi itu 76,31 GB ya. Caranya itu yang new volume ini kita delete volume dulu, klik kanan pada new volume E ini, terus delete. Kayak gini kita pilih Y aja, Y saja. Nah, di sini udah nggak terbagi menjadi, udah nggak terdeklarasikan menjadi drive E ya. Dia kembali menjadi unallocated. Setelah dia kembali ke unallocated, itu kalian langsung bisa saja di bagian sini, sebentar. Di sini harusnya ada delete partition. Di sini. Sebentar. Ini delete volume. Yes. Sebenarnya di sini ada opsi, harusnya ada opsi delete ini sih, delete partition. Di mana ya kalau Windows 7 ya?
driver update ini. Kita ubah ke free space dulu deh coba. Nggak bisa. Ini ubah ke free space. Delete volume. Oh, sebenarnya di pilihan sini dia harusnya ada delete partition ya. Kalau misalnya dia ada pilihan delete partition, kalian klik aja delete partitionnya. Habis itu kalian yes saja. Nggak tahu ya kalau Windows 7 saya kurang tahu. Kalau Windows 10 tuh biasanya kalau diklik kanan sini dia ada opsi delete partition. Itu kalian delete. Habis itu setelah kalian delete itu nanti tuh udah ke split menjadi dua, masih ke split gitu kan. Coba di sini saya coba deh misalnya extend langsung, bisa nggak ya? Next. Habis itu ini disenol benar. Next. Oh, kalau Windows 7 dia modelnya langsung ya. Coba saya praktekkan lagi. Ini pertama sering lagi. Setelah string saya coba 15 gigaan lagi. Terus new simple volume. Nah, tampilan awal kan tadi seperti ini. Drive C-nya itu ada 76,31 GB. Sedangkan yang kita buat tadi ada 15,63 GB. Gimana kita cara menghapusnya itu pertama pada new volume E ini kalian klik kanan delete volume. Habis itu ini ada notifikasi seperti ini, kalian yes saja. Nah, file dari disk dari drive E tadi sudah menjadi unallocated. Kalau misalnya di Windows 10 kalian klik kanan ada tulisan delete partition. Sepertinya kalau di Windows 7 ini langsung saja bisa. Kalian klik kanan pada disk yang ingin kalian kembalikan, drive yang ingin kita kembalikan itu di mana? Misalnya di C ya. Jadi nanti 15,63 ini dia gabung ke drive C-nya ini. Bisa kita lihat drive C-nya ini sebelumnya 76,31 GB. Habis itu kita klik kanan, habis itu kita extend volumenya, klik next. Nah, dari keterangan ini kita bisa tahu, oh 16 sesuai yang kita inputkan tadi 16.000 MB itu tuh dari drive partisi E-nya tadi. Habis itu kita next saja. Sebenarnya nggak harus dipindah semua. Sorry, kalian mau kurangin gitu nggak masalah. Nanti di drive E-nya itu masih ada sedikit nggak masalah. Tapi kalau mau dipindahkan semua itu kalian
settingnya sesuaikan sama maksimum available space-nya. Habis itu klik next saja. Ini finish. Nah, yang E sudah pindah ke sini jadi 91,93 giga. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Mas Bagja atau yang lainnya? Masuk Symantec kalau di Windows gimana, Mas? Bukan VBox. Apa harus buat bootable Ghost? Masuk Symantec di eh, kalau di Windows itu nanti waktu booting Windows-nya itu ada kayak apa ya, kayak kataku apa, kayak kalian mencet apa gitu nanti dia bakal masuk ke Symantec-nya. Kalau enggak langsung aja buka aplikasi Symantec-nya. Tapi sepertinya kalau booting pada Windows asli itu kalian harus restart juga deh. Restart habis itu kalian apa ya? Sebenarnya cara kerjanya sama, cuman yang kalian tumbalin itu nggak bisa CD drive-nya kalau misalnya pakai PC. Kalian kalau pakai laptop masih mungkin masih bisa sih. Kalau PC kayaknya harus ngorbanin salah satu ininya sih, partisi kalian. Makanya kalian bikin partisi yang apa ya, yang kecil-kecil aja buat naruh Symantec Ghost-nya itu. Kalian nggak harus pakai Semantic Ghost ya. Kalian bisa menggunakan Norton Ghost atau aplikasi backup and restore yang lainnya. Nah, untuk backup dan restore sudah selesai. Saya close dulu. Selanjutnya saya akan melanjutkan recovery ya. Sebelumnya pasti di antara teman-teman kalian semua udah ada yang bisa lah cara merecovery gitu. Di sini saya ada dua aplikasi recovery. Yang pertama saya ada Recuva, yang kedua ada Wonderset Recovery. Saya di sini menggunakan ini deh, menggunakan yang Recuva aja. Nah, pada Recuva ini untuk downloadnya nanti saya akan kirim yang versi gratis. Kalau misalnya mau versi yang berbayar itu bisa, tapi kalian harus nge-crack. Kalau yang gratis itu ada batasan-batasan khusus sih. Kalau misalnya hard disk yang digunakan tuh nggak bisa lebih dari berapa MB gitu kalau nggak salah kalau Recuva. Kalau udah muncul kayak gini, kalian klik next saja. Nah, di sini sesuai keinginan kalian. What sort of file are you trying to recover? Kalian mau filenya itu dalam bentuk apa? Kalau mau picture aja kalian pilih yang picture, kalau mau musik aja kalian pilih yang musik dan sebagainya. Di sini saya menggunakan all files saja karena di dalam file saya itu nggak nentu ada nggak hanya ada picture doang atau apa gitu. Saya klik next. Nah, di sini ditanyain file location kalian. Kalau misalnya kalian nggak ingat file location yang tadinya kalian nggak sengaja format atau kena virus atau segala macam, kalian pilih yang I'm not sure, nanti bakal diarahin ke tahap selanjutnya. Habis itu kalau kalian misalnya ingat, kalian pilih yang in a specific location. Sebelumnya gini deh, sebelumnya saya membuat saya ini ya mencobanya via flash disk saja, recovery via flash disk. Di dalam flash disk itu ada folder kuliah, folder lagi asisten HS1, folder lagi pertemuan 8 sama 9. Sedangkan di folder sertifikat itu ada folder saya berupa PDF. Di sini flash disknya saya format dulu deh. Formatnya jangan sampai salah ya. Kalau misalnya hard disk kalian yang ke format bisa repot. Soalnya
nggak semua file itu bisa terrecovery, ada beberapa yang nggak bisa. Ini sudah terformat, kita cek di bagian flash disk, udah kosong ya. Di flash disk kita bakal recovery-nya. Bentar, di bagian ini deh saya. Oh iya. Kita pilih partisi flash disk kita, habis itu klik OK. Ini flash disk saya. Habis itu next saja. Nah, misalnya suatu nanti pas lagi nge-scan file kalian nggak kebaca, kalian nanti akan diarahkan ke deep scan. Tapi sebelum itu terjadi, kalian bisa klik start dulu. Kalau misalnya kebaca, nanti bakal diarahin suruh ke deep scan gitu. Nah, dia bakal kearahin ke deep scan. Saya coba no dulu deh. Takut kelamaan. Nggak kebaca. Kita scan filenya. Ada 2 file. Nah, di sini kita diarahkan ke deep scan ya. Deep scan ini tergantung berapa file kita sih. Wah, 15 menit. Sambil nunggu yang Rekuva, saya juga bakal nyoba yang Wondershare IT ya. Wondershare Recovery. Recovery. Nah, di sini tuh tampilan apa ya? Tampilan UI-nya itu lebih menarik ya di Wondershare IT. Di sini juga memudahkan pengguna banget. Tinggal milih aja nih. Kita hard disk kita tuh auto kedetek di Wondershare ini. Saya pakai ini ya yang free ya. Kalau yang free itu, nah kalau Wondershare itu yang free cuma dibatasin 100 MB doang yang ini. Nih free recovery 100 MB. Kalau mau lebih itu kalian harus bayar. Tapi ya untuk praktek aja nggak usah lah ya. Ini saya pengen balikin data saya itu yang di flash disk. Kita pilih yang external device, ada flash disk, centang saja, habis itu klik start. Di sini kalian bisa ubah date-nya 2021 tanggal 7 Juni ya. Tanggal 7 Juni. Kalian apply aja. Sambil nunggu hasil scan-nya ya dari kedua aplikasi ini. Kalau pakai Wondershare Recoverite ini, kalau dari saya pribadi itu lebih cepat sih, lebih cepat dalam pemrosesan scan ataupun nanti waktu recovery-nya. Ini bisa ditunggu prosesnya cukup lumayan memakan waktu sih. Mungkin sambil menunggu hasil scan-nya ini, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oh, oke. Kalau dari teman-teman sendiri untuk recovery data tentunya udah pada tahu lah ya.
eh, kalian menggunakan aplikasi apa sih biasanya? Software apa? Soalnya dalam proses kayak gini tuh perlu banget ya yang namanya aplikasi recovery, backup dan restore itu perlu sih. Apalagi nanti di dunia kerja itu sangat dibutuhkan sekali. Sebenarnya banyak aplikasi tentang recovery ini ada berapa ya? Sekitar belasan dan saya cuma ambil dua saja contohnya. Yang biasa saya sering pakai sih yang Wondershare karena tampilannya lebih enak walaupun bayar. Tapi kalau mau download cracknya juga nggak masalah. Cuman rada ribet download cracknya, harus matiin antivirus segala macam. Oh iya tadi Pak Uyo nitip tugas, deadline-nya 1 minggu aja lah. Saya kasih lagi 1 minggu. Tugasnya itu nanti juga saya bakal tulis di WA juga sih. Tapi saya menyampaikan lisan juga. Tugasnya itu lupa saya. Nanti saya cek deh. Lama ya rekuvanya. Di sini aja deh, di Rekuva ini walaupun belum ke-scan semua, saya ambil salah satu contoh deh. Di dalam pet ini, sebelumnya tuh flash disk saya tuh banyak isinya, nggak cuman 2 folder tadi. Sudah saya hapus semua, itu tuh dari folder yang sudah saya hapus semua. Kalau flash disk kan dia kalau misalnya dihapus, dia nggak bakal masuk ke recycle bin ya, soalnya kan dia eksternal. Kalau misalnya hard disk ataupun SSD itu bisa masuk ke recycle bin. Saya ambil yang contohnya flash disk saja deh biar nggak ribet. Eh, di sini tuh dari sekian banyak file ini itu semuanya tuh berada pada flash disk saya sebelum saya hapus format. Jadi saya coba mengembalikan yang ini, yang sertifikat ISEC saya. Habis itu saya backup recovery yang bukti 1, 2, 3 ini. Saya centang 4 item ini ya. Habis itu recover. Nah, recovernya ini kalau kalian mau ngembalikinnya ke flash disk, nanti dia bakal ada keterangan apa ya? Kalian nge-recovery, pokoknya inti keterangan itu kalian nge-recovery dalam satu partisi yang sama, itu tuh nanti bakal menimbulkan error. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya sarankan kalian nge-recovery-nya ini menggunakan partisi yang sebelumnya data itu hilang. Misalnya data ini kan hilang di flash di saya di G. Habis itu kalian mau nge-recovery, recovery-nya tuh nggak bisa di G lagi. Bisa, tapi nanti takutnya datanya itu nggak berhasil terrecovery. Ada beberapa data yang nggak bisa terrecovery. Misalnya kalian mau nge-recovery banyak banget. Habis itu kalian masukin ke flash disk kalian lagi.
itu nanti pasti ada satu dua file yang nggak bisa terrecovery. Jadi saran saya pindah ke partisi yang lain. Saya ambil yang D deh, taruh D aja gini. Nah itu lagi proses, prosesnya juga lumayan cepat karena cuma 4 file juga sih. Nah kita cek di D tadi. Nah ini bakal terrecovery ya, udah terrecovery. Gitu kalau untuk masalah recovery option misalnya. Selanjutnya kalau di Wondershare itu sebentar. Tungguin sebentar ya, bentar lagi kok selesai. Saya mau umumkan tugasnya juga bentar. Oh, ada yang nanya. Kalau recovery gitu bisa 100% terrecovery, Kak. Bisa banget malah. Makanya apapun file kalian yang misalnya udah ke delete permanen itu bakal bisa direcovery. Misalnya kalian ya tadi yang saya bilang kalian nggak sengaja nih ngapus apa, padahal data itu penting banget. Kalian bisa recovery itu. Walaupun sebenarnya di Windows sendiri ada yang namanya recycle bin ya. Di recycle bin ini misalnya apa ya? Misalnya data-data kalian yang ada di SSD atau hard disk itu kalian hapus terus pasti masuknya ke recycle bin ini kan. Nah kalau di recycle bin kalian nggak sengaja ke format, kalau nggak kehapus semua, itu bisa pakai recovery file, pakai recovery, maksudnya aplikasi recovery gitu loh. Pacar iseng hapus file skripsian. Nah itu pacar iseng nanti ajak berantem lah. Bentar lagi prosesnya. Oh iya tugasnya itu nanti. Waduh kenapa nih? Scan complete tapi ada notice sorry we couldn't find your file. Oh, notice ini tuh kenapa muncul karena kita nggak cek uncheck di sini nih. Tadi pertama nggak di uncheck jadinya software ini tuh bingung kita mau nyari apa gitu loh. Jadi ini udah selesai ya. Terus kita lihat di bagian sebar file tab deh, kita bagian bisa. Eh kita ambil contoh di bagian MP4 deh. Dulu tuh saya pernah ada ini ya, pernah ada eh di flash disk saya tuh pernah ada kayak folder MP4 sendiri, PPT sendiri, PDF sendiri. Nah, itu kalian bisa restore. Saya ambil yang PDF aja deh yang gampang. Kalian tinggal cek di sini mau berapa terserah, saya ambil satu aja. Habis itu recover, tinggal pencet recover. Nah, di sini tuh ada keterangan ya, you can still recover 100 MB file for free version. Jadi di sini ada keterangan berapa sih yang kalian mau recover itu cuma 23,54 KB ya. Di sini langsung recover aja. Nah, kita mau pilihnya tuh di mana? Karena tadi itu di flash disk saya bakal ubah ke di sini di D. Nah, habis itu kita cek D-nya. Ya, dia bakal buatin ini baru, folder baru. Ada yang raw sesuai yang kita mau tadi, PDF ini. Ada yang FAT32. Nah, FAT32 ini pasti bakal ini ya. Soalnya nggak tahu kenapa dari
Wondershare IT Recovery ini dia bakal ngasih kita FAT32 ini. Nggak tahu sih gunanya buat apa. Cuman yang jelas file yang kita recovery apa yang kita mau itu bakal balik. Seperti itu. eh Ini ada yang nanya ya. Kalau misal file di disk D, cobaan hidup yang A udah dihapuskan di Windows pasti ke recycle bin. Nah, kalau udah dihapus di kita recovery. Nah, kalau udah dihapus di recycle bin-nya, kita pas recovery kita arahinnya ke recycle bin atau kita karena dia kan ini kalau misalnya drive demo itu ada folder namanya cobaan hidup, terus kamu hapus, dia kan pasti larinya ke recycle bin. Nah, kalau pertanyaannya itu recycle bin-nya itu udah dihapus yang bagian cobaan hidup, dia pasti larinya langsung ke recycle bin-nya lagi. Jadi kalian kalau pakai Wondershare IT, kalian pilihnya yang select location recycle bin. Soalnya dia udah nggak ada di ini juga di mana itu di bagian D juga drive D. Jadi kalian pilihnya yang recycle bin itu nanti dia bakal nampilin semua yang ada di komputer kalian atau laptop kalian gitu. Tinggal kalian mau restore yang mana. Semakin apa ya kayak semakin banyak data yang kalian hapus kayak gitu nanti kayak scan-nya itu lumayan cukup lama. Jadi kalian sabar aja nunggunya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, tadi saya belum sampaikan tugasnya. Tugasnya itu kalian kayak kemarin cuman bikin apa ya? Bikin langkah-langkah backup data di flash disk lah. Ingat ya backup data ya bukan recovery ya. Jadi eh, langkah-langkahnya tuh kalian screenshot, habis itu kalian kasih keterangan seperti biasanya. Nanti detailnya juga saya kasih di grup WA kalian. Wah, enak banget Mas Hilmi. Saya recommended banget buat Anda untuk join Asprak. Enaknya banyak loh, relasi dosen ada, relasi cutting ada. Jadi kuliah tuh tinggal menyiapkan apa yang kita tahu. Soalnya kayak ya bocoran-bocoran materi kayak gitu tuh pasti ada lah. Oh ya presensi ini ya untuk teman-teman yang belum tahu presensi nanti dibuka sama Pak Uyo itu sesi kelima kuliah yaitu jam 15.30 nanti bakal di-share. Nanti kalian tinggal presensi aja, nggak ada kuliah lagi. Yoi, 15.30. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Ya, backup data tanda tanya. Oh, tugasnya. Tugasnya itu kalau dari Pak Uya itu bikin langkah-langkah backup data dari flash disk atau MMC. Kata kasarnya tuh emang copy data, tapi kalian juga harus pakai softwarenya ya. Emang sih nggak jauh apa ya kayak kayak sebutannya tuh nggak jauh beda kayak copy paste dari drive D. Oh, softwarenya tuh bebas. Kalian bisa pakai Symantec, bisa pakai Norton. Apa nanti saya sediakan saja link-linknya buat backup. Saya cuma ada Symantec sih. Oke, ada lagi? Rincian tugasnya tadi gimana, Kak? Rincian tugasnya tuh seperti yang kayak kemarin. Jadi kalian bikin step-step, langkah-langkah gitu. Kalian setiap langkahnya itu kalian screenshot, terus dibikin PDF ya, screenshot, dibikin PDF. Habis itu setiap screenshotnya itu dikasih keterangan gitu.
nggak banyak kok backup tuh nggak banyak, cuman ya gitu-gitu aja tadi kan seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, gas lur, ada lagi? Rinciannya di drop aja Mas. Siap, nanti bakal saya bikinin form pengumpulannya juga, sekalian ini saya tulis tugasnya apa di grup. Itu di Windows di Windows yang ada di virtual machine apa di PC? Itu yang di virtual mesin ya, yang di virtual mesin aja. Jadi biar virtual mesin kalian tuh nggak dipakai cuman sekali gitu loh. Jadinya bisa dipakai berkali-kali. Saya yang juga udah download kan. Yuk, ada lagi? Dari virtual mesin backup ke flash disk pakai software gitu Mas intinya ya. Yoi Mas Rakandia Dani Rahmanto. Sama Mas, kalau udah kumpulin kalau bisa, oh iya nanti saya bakal kasih notif ini yang bagian masuk ke email. Kemarin tuh buru-buru jadi lupa. Pak Uyo dadakan. Ada Pak Uyo nggak ya? Oh nggak ada. Oke aman. Oke, ada lagi? Oh, backupnya ke flash disk bukan ke partisi. Jadi itu backupnya tuh gimana ya? Kalian bikin ini aja deh, kayak backupnya kita tentuin aja. Kalian mau dari eh, F FD ke partisi atau partisi ke FD itu bebas deh, terserah kalian. Pokoknya antara dua itu. Oh, bebas aja asal backup data. Terserah kalian mau FD ke partisi atau partisi ke FD itu terserah. Oke, ada lagi? Gak ada, aman. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, kalau nggak ada gitu aja perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, siap.